Halo, saya Bernadita Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pekalongan, akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Selamat menyaksikan. Saya menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau mencerahkan setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah saya jadi lebih memahami bahwa pembelajaran sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan untuk menuntun hidupnya kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti pada anak. Momen yang paling penting atau mencerahkan setelah saya mempelajari modul 1.2 adalah saya jadi lebih memahami tentang nilai-nilai guru penggerak dan juga harus menerapkannya dalam kehidupan keprofesian saya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja antara guru dengan peserta didik, namun juga harus melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, karyawan, murid, serta orang tua atau wali murid. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberikan pencerahan kepada saya bahwa pembelajaran bersifat menuntun. Sehingga hal ini ada hubungannya dengan modul 1.2 yang memberikan penekanan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Tentang perasaan saya, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti ibarat mati listrik. Kemudian saya mencari lilin dan saya dapat menyalakan api pada lilin tersebut, sehingga teranglah ruangan di sekitar saya. Saya bersyukur dan gembira karena melalui pendidikan guru penggerak ini sungguh menambah wawasan saya dalam dunia pendidikan. Sehingga saya sudah lebih memahami tentang arti pembelajaran sesungguhnya melalui pendidikan guru penggerak ini. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang saya lakukan sudah yang terbaik, yakni saya sebagai seorang guru mentransfer pengetahuan ke peserta didik saya dengan cara mencatatkan materi di papan tulis dan peserta didik tinggal menyalin materi yang telah disampaikan. Saya sebagai seorang guru sama sekali tidak mengajarkan penanaman karakter pada peserta didik saya. Refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya saat itu sudah baik. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran saya sebelumnya. Sebagai seorang guru dan seorang pendidik, saya hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid saya. Pembelajaran yang baik hendaknya pembelajaran yang berpusat pada murid dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Sehingga sebagai seorang pendidik dan seorang guru, saya harus mengetahui dan memahami perbedaan karakter di setiap murid saya dan menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang dapat mewakili perbedaan tersebut. Sebagai guru dan pendidik, saya juga harus berusaha mendapatkan refleksi atau umpan balik dari murid saya. Refleksi atau umpan balik dari murid dapat menjadi petunjuk saya sebagai seorang guru dan pendidik tentang kemampuan murid saya terhadap pemahaman materi. Murid juga diberikan kesempatan untuk mengkritik jika penyampaian materi kurang tepat. Hal itu dilakukan karena saya sebagai seorang guru dan pendidik bukanlah orang yang paling benar di kelas. Di dalam penerapan nanti, saya mau melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mau berkolaborasi dengan semua pihak untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan.
Saya mau berinovasi menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid saya. Dan saya akan menjadi pendidik yang reflektif, terbuka pada kelebihan dan kekurangan saya. Terima kasih, sampai jumpa.